Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Tekstologi yang disusun oleh Mahiratus Subekiyah dan Nuraila. Di sini saya akan menyampaikan pendahuluan yang terdiri yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan pembahasan poin A. Langsung saja, latar belakang. Kebudayaan merupakan suatu warisan yang sangat berharga, baik itu berupa kebudayaan lisan maupun tulisan, dan biasanya kebudayaan tersebut bertuliskan bahasa dari daerah masing-masing. Dengan mengetahui suatu kebudayaan, maka kita mengetahui sejarah masa lampau dan orang-orang terdahulu menulis sejarah atau kebudayaan tersebut dalam lembaran-lembaran kertas atau naskah dengan maksud untuk menghargainya. Seiring dengan perkembangannya zaman, naskah-naskah kuno mulai lapuk, tetapi isi dari naskah tersebut masih relevan dan banyak informasi yang bisa didapatkan dengan mempelajari naskah-naskah kuno. Kata naskah berasal dari bahasa Arab yang berarti tulisan tangan. Dalam kata lain disebut manuskrip atau disebut juga kondeks. Teks dapat diartikan sebagai kandungan atau muatan naskah. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengertian tekstologi? 2. Bagaimana ruang lingkup tekstologi? 3. Apa saja kesalahan-kesalahan dalam penyalinan teks? Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui pengertian tekstologi. 2. Untuk mengetahui ruang lingkup tekstologi. 3. Untuk mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan dalam penyalinan teks. Pembahasan poin A. Pengertian tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa-apa yang tertulis di dalam naskah. Dengan perkataan lain, teks merupakan isi naskah atau kandungan cerita naskah itu sendiri. Berkaitan dengan ilmu tekstologi ini, maka para peneliti naskah dapat mengembangkannya menjadi penelitian yang menekankan kepada isi naskah, baik yang tersurat maupun yang tidak tersirat. Oleh karena itu, tekstologi akan membahas hal-hal yang tertulis berupa bahasa naskah, seperti ejaan, kata-kata, dan kalimat. Tekstologi adalah sama halnya dengan kodikologi yang mempelajari seluk-beluk naskah atau kondeks. Tekstologi juga merupakan bagian dari ilmu filologi yang mempelajari seluk-seluk teks, terutama menelaah yang berhubungan dengan penjelmaan dan penurunan sebuah teks. Dalam penjelmaan dan penurunannya, secara garis besar dapat disebutkan adanya 3 macam teks, yaitu teks lisan, teks naskah tulis tangan, dan teks cetakan tulis tangan. Kalau kita lihat berdasarkan masa perkembangannya, teks yang pertama ada teks lisan. Teks lisan lahir dari cerita-cerita rakyat yang diturunkan secara turun-menurun dari ke generasi-generasi melalui tradisi mendongeng. Menurut Barrett menyebutkan ada 10 prinsip yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk penelitian tekstologi yang pernah diterapkan terhadap karya-karya monumental sastra lama Rusia. Ke-10 prinsip tersebut adalah: 1. Tekstologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah teks suatu karya. 2. Penelitian teks harus didahulukan dari penyuntingannya. 3. Edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. 4. Tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasannya. 4. Secara modis, perubahan yang diadakan secara sadar dalam sebuah teks. 6. Teks harus diteliti sebagai keseluruhan. 7. Bahan-bahan yang mengiringi sebuah teks. 8. Perlu diteliti pemantulan sejarah teks sebuah karya dalam teks-teks dan
monumen sastra lain. 9. Pekerjaan secara penyalin dan kegiatan skriptoria atau sanggar penulisan penyalian tertentu harus diteliti secara menyeluruh. Yang terakhir, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan dalam naskah-naskah. Kemudian melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ruang lingkup tekstologi. Ruang lingkup tekstologi adalah apa-apa yang tertulis di dalam teks. Tidak hanya kandungan cerita yang ada di dalam teks saja, akan tetapi keseluruhan yang tertulis. Misalnya huruf, kata, atau kalimat ejaan, dan bahasa yang digunakan. Selain itu, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses penyalinan, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, merupakan kajian tekstologi. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan tulisan yang tertulis di atas naskah, maka itulah yang menjadi sasaran kerja orang yang mendalami tekstologi. Kandungan cerita yang terdapat dalam naskah meliputi berbagai macam aspek kehidupan zaman lampau. Keanekaragaman aspek kehidupan tersebut seperti masalah sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, bahasa, dan sastra. Dengan menggali teks dalam naskah, maka barulah diketahui apa yang dikandung di dalamnya. Liao Yokfang telah mengelompokkan kandungan isi naskah sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu cerita Panji. Kemudian yang kedua romantis, misalnya syair Bidasari, syair Abdul Muluk, dan syair Silindung Delima. Yang ketiga simbolik atau kiasan. Yang keempat sejarah, dan yang kelima agama. Demikian juga ada pula yang mengelompokkan isi cerita naskah seperti yaitu naskah yang pertama, naskah yang isinya meliputi berbagai zaman dan jenis atau aliran agama dan kepercayaan. Yang kedua, naskah yang menyangkut ajaran bahasa-bahasa daerah, dan yang ketiga, naskah yang berisi ajaran filsafat dan lain-lain. Berdasarkan pengelompokan naskah di atas, maka dapat dilihat bahwa naskah lama memiliki kandungan isi yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini disebabkan oleh banyak hal, selain karena perbedaan etnik, keberagaman isi naskah juga disebabkan oleh pengaruh agama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam kajian tekstologi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama, bentuk, yakni prosa dan puisi. Yang kedua yaitu bahasa, terdiri dari bahasa daerah seperti bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Batak, Minangkabau, Bugis, Makassar, Banjar, Wolio, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu aksara, yakni aksara Arab Melayu, atau yang dikenal dengan istilah lain aksara Jawi, Bali, Sunda, Pegon, Bugis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hasil sastra pada naskah ini dapat dikatakan sebagai periode atau tahap kedua dalam kehidupan sastra pada umumnya. Tahap pertama kehidupan sastra itu muncul secara lisan sebelum orang mengenal tulisan. Sebagaimana diketahui, sastra lisan tidak merupakan objek penelitian filologi, tetapi merupakan objek penelitian folklore. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kesalahan dalam penyalinan teks. Naskah-naskah yang sampai ke tangan kita sekarang ini pada umumnya bukan naskah asli, melainkan naskah salinan, bahkan salinan dari salinan. Teks yang disalin berkali-kali tentu saja akan menimbulkan berbagai kesalahan ataupun perubahan, sehingga terjadi perbedaan dengan teks yang disalin.
Kesalahan-kesalahan atau perubahan-perubahan akibat penyalinan tersebut sebenarnya dapat dikatakan sebagai kesalahan yang tidak disengaja dan juga dapat dikatakan sebagai kesalahan yang disengaja oleh si penyalin naskah. Banyak salinan yang terjadi ketika menyalin sebuah teks karena teks digandakan secara manual. Sangat tidak mungkin dalam menyalin yang jumlahnya banyak tidak akan terjadi salah salin. Namun, itulah yang harus diklarifikasi oleh peneliti naskah, sebab teks yang sudah disunting secara filologis, maka dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan dapat pula dipergunakan sebagai sumber data oleh peneliti di bidang ilmu lain. Salah salin dalam bentuk penambahan dikenal dengan berbagai istilah, di antaranya yaitu yang pertama ditografi. Ditografi adalah kesalahan salin atau tulis yang terjadi pada sebuah kata atau kalimat karena ulang tulis yang tidak disengaja. Artinya, menulis beberapa huruf, suku kata, atau kalimat yang diulang menjadi 2 kali atau lebih. Yang kedua yaitu transposisi, yaitu perpindahan beberapa huruf dalam kata atau perubahan kata dan disebut juga alih tempat. Kemudian yang ketiga yaitu interpolasi. Interpolasi adalah penambahan kata atau bagian kalimat karena kekeliruan atau disengaja. Yang keempat, ablepsi, yaitu kesalahan karena salah lihat. Yang kelima yaitu adisi. Adisi yaitu kesalahan salin atau tulis berupa penambahan dalam batas suku kata. Selain itu, ada kesalahan dalam teks yang disebabkan oleh kemiripan bentuk huruf dalam tulisan tertentu. Masalah ini sangat banyak terjadi pada naskah Melayu karena dalam aksara Arab Melayu terdapat beberapa jumlah titik guna membedakan hurufnya. Selanjutnya, kesalahan yang disengaja oleh penyalin terjadi karena si penyalin dengan sengaja mengubah kata, menambah atau mengurangi kata-kata atau susunan kalimat yang dianggap salah. Di samping itu, karena kurun waktu penyalinannya yang berbeda, maka naskah yang disalin itu pun akan terpengaruh pula oleh saat naskah itu disalin. Kadangkala si penyalin melakukan penambahan dengan memasukkan keterangan-keterangan atau catatan-catatan untuk kata-kata sukar. Kesalahan lain yang disebabkan oleh kesengajaan penyalinan adalah kemungkinan untuk memutuskan bahwa sebuah kata dalam teks disalin itu salah, baik karena tidak mengenali kata itu maupun karena alasan yang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.